Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, iyyakum waddukhul ala nisa. Berhati-hatilah kalian semuanya tatkala masuk menjumpai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi hamalati dinil qawim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddukhula 'ala an-nisa'i. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu mautun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda semua berada, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus nikmat iman dan Islam. Atas menanya nikmat tersebut, marilah kita ikrarkan bersama dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, saudara kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami mewakili segenap tim dari Mustasyiar Al-Syiar mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita setahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sebab kita dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini, setahun yang akan berjalan dan seterusnya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Meskipun amalnya istiqomah itu adalah sedikit. Karena apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Di sebuah kaidah disebutkan, sebaik-baik amalan adalah yang paling istiqomah dikerjakannya, yang terus-menerus dikerjakannya, jarang putus. Wa in qalla, meskipun amal tersebut adalah sedikit. Mudah-mudahan tahun baru kita ini menjadi penyemangat baru untuk kita semuanya, untuk hari-hari senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan menyuguhkan satu pandangan yang mana saat ini di negeri kita sedang viral. Karena biasanya yang viral itu akan menarik. Kita akan melihat, meneliti, kemudian meresapi daripada kejadian tersebut. Hadirin, mestinya materi ini sudah kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu.
Tapi berhubung karena banyak kegiatan dan juga ngepasi dengan momen-momen bulan suci Muharram yang bulan Syuro tahun baru ini, sehingga momennya kita gunakan kemarin untuk membahas tentang keistimewaan bulan Muharram. Alhamdulillah pada saat ini, perjumpaan kali ini bersama-sama kita akan mentadaburi, membahas, ya, kemudian mengambil hikmah. Mohon maaf jamaah, bukan kami mempromosikan untuk melihat film tersebut, tetapi ini sebagai iktibar kita, kehidupan kita. Materi saat ini insya Allah akan kita berjudul dengan ipar adalah maut. Bagi jamaah semuanya, apabila sering update dengan perkembangan zaman, dengan hal-hal yang terbaru yang sedang berjalan, insya Allah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Bahkan kalau disebutkan ipar adalah maut, itu langsung yang terbayang ini adalah ini film yang bagus, film yang diangkat dari kisah nyata, betul-betul itu terjadi di negeri kita ini salah satunya, dan itu betul-betul ada, tidak hanya cerita fiksi, cerita khayalan, tidak, itu betul-betul ada. Bahkan jemaah konon sampai saat ini pelaku asli daripada film tersebut ini tidak mau diungkap, tidak mau tenar, tidak mau terlihat apapun. Nah, kalau yang KW-KW ini banyak, cuma yang asli yang diambil dari kisah nyata itu, tentunya orang tersebut pasti akan merapatkan diri, menutup dari sosial media supaya nama baiknya tetap terjaga, supaya dirinya, keluarga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apabila dikatakan jalan cerita filmnya, kami yakin hadirin semua sudah paham, dan yang senang menonton mungkin sudah langsung melihat ke bioskop, ataupun yang suka melihat teror, ya, itu sudah ada di YouTube maupun di Facebook maupun di yang lain. Dan tentunya Bapak Ibu semua juga sudah melihat sinopsisnya, bagaimana jalan ceritanya sudah ditulis di sana, sudah diterangkan di sana. Jadi kami di sini tidak perlu menerangkan panjang lebar secara mendalam tentang kisah tersebut, tidak. Kita di sini akan mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran hidup dari kisah tersebut supaya diri kita semuanya terjaga, supaya diri kita bisa saling menjaga dan nama baik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul supaya menjadi perhatian kita semuanya. Karena dengan menjaga hal tersebut, insya Allah keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antil jannah, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagi jamaah semuanya, ketika disebutkan ipar adalah maut, itu mungkin cara bahasa akan mengatakan itu hanya sebuah judul film. Tapi kalau kita telaah lagi, kita kunci lagi, kita kupas lagi tentang mendalam, ternyata kalimat itu, ya, adalah saduran diambil daripada potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita sengaja kemarin, ternyata itu adalah apa? Terjemahan salah satu matan hadis dan pendek. Tadi kita sudah kutip hadisnya, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam besar. Kalau bahasa kita apa jemaah, hadis ini dari hadis yang sahih, karena diambil dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Saking pentingnya pelajaran tersebut telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya, supaya kita berhati-hati. Begini jemaah, matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini diriwayatkan Nabi di Madinah, tatkala Nabi sudah berhijrah, karena yang bertanya adalah kaum Ansor. Nabi sabdakan kepada sahabat Ansor, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddukhula ala nisa'i. Faqala rajulun minal Ansor, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala alhamu al-maut. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, iyyakum waddukhula ala nisa. Berhati-hatilah kalian semuanya tatkala masuk menjumpai wanita.
Jadi jamak lafaz iyyakum ini adalah kehati-hatian. Awas ya, kalau kita seperti itu, awas, hati-hati, warning, peringatan. Kalau kalimatnya alaikum, ini adalah kalimat perintah, anjuran, silahkan, coba. Ini alaikum, alaikum bisuduki, bisa seperti itu kalimatnya ya. Hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sungguh kebaikan akan membimbing kita ke surga. Kalau kalimatnya larangan, ancaman, ya warning untuk kita, maka Nabi SAW ini menggunakan lafaz iyyakum. Jadi berbeda jamaah. Kalau kalimat perintah adalah alaikum, kalimat larangan adalah iyyakum. Nah ini Nabi sudah melarang, hati-hati, ya berhati-hatilah tatkala kalian menjumpai wanita, meskipun itu di dalam rumah kalian, pas bertamu misalnya, atau pas, apalagi kalau tinggal zaman ini kita lebih hati-hatilah, kalau bisa tidak. Faqala rajulun min ansar ya Rasulullah, salah seorang sahabat Ansar menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau wanita tersebut adalah ipar, entah itu adik ipar, entah itu kakak ipar, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang penting itu adalah ipar. Maka Nabi SAW sabdakan, alhamu al-maut, ipar adalah maut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari pada nomor hadis 5232 dan riwayat Muslim nomor hadisnya 2172. Nah, ini jamaah, masya Allah, Nabi SAW telah memberikan aturan di dalam kita berkeluarga. Karena maaf, yang kejadian ini sangat banyak. Tidak hanya diangkat dari film Ipar Adalah Maut, tidak hanya itu. Sebelum film itu diangkat, ini sudah banyak terjadi di keadaan kita. Meskipun tidak sampai ke perzinahan, katakanlah jemaah, maaf, tapi keadaan yang ada di lingkungan kita pada umumnya. Dan ini kami menghimbau kepada jamaah semuanya, apabila masih ada di yang di keluarga jamaah, salah satu jamaahnya, kami mohon supaya apa? Supaya kita sekarang jaga jarak, dan kalau bisa kita sudah steril gitu ya, itu kan steril atau bahasanya, atau paling ya kita supaya kita lebih menjaga dan bisa terhormat seperti itu, saling menjaga, kita menjaga diri kita dan keluarga kita, begitu juga dengan ipar kita, saling menjaga satu sama lain supaya tidak terjadi fitnah. Hadirin rahimakumullah ya. Kalau dimisalkan seperti ini ya, tentang ipar yang Nabi larang, yang Nabi berikan peringatan kepada kita supaya berhati-hati adalah ipar. Berarti ipar itu adalah adik seorang istri ataupun kakak seorang istri. Begitu juga dengan suami, adiknya suami maupun kakaknya suami. Misal suami A ya, kemudian istri B, maka yang tinggal di rumah seandainya ada orang lain ya, maka yang boleh tinggal ini adalah siapa? Adik perempuannya suami. Nah, seperti itu. Adik perempuannya suami ini tidak apa-apa kalau tinggal dengan sang keluarga kita, tidak apa, karena adik itu adalah adik dari suami. Meskipun itu ipar, tetapi iparnya adalah adik perempuan dari suami. Nah, ini biasanya kalau orang di desa zaman ini sudah wanti-wanti, kalau mau ke kota tinggal di rumah siapa. Yang berarti ini jamaah rahimakumullah adalah adik daripada istri, kemudian suami orang lain. Nah, disinilah yang kami maksudkan adalah ipar di sini adalah yang ipar adalah maut adalah adik dari seorang istri maupun kakak seorang istri yang tinggal bersama keluarga kita dengan suami, dengan anak kita. Dan karena kakak maupun adik daripada istri kita adalah orang lain, suami kita menikah dengan kita. Nah, maka begitulah cara Allah. Meskipun memang tidak menutup suatu kenyataan, memang tidak terjadi keburukan-keburukan, sudah saling menjaga, saling waspada jemaah.
dan memang baik, sampai katakanlah yang kuliah ataupun sekolah ataupun tinggal karena suatu keperluan, karena keadaan ya, tinggal sampai sukses berhasil melewati itu, memang ada jamaah yang memang ada dan banyak. Tapi setelah kejadian adanya film yang viral itu jamaah, ini kita supaya lebih menjaga lagi, supaya keluarga kita lebih tertata lagi. Kalau seandainya seorang istri membawa kakak maupun adik perempuan, maka hendaklah dia dikoskan, ya, di kos putri misalnya, atau ditempatkan di rumah saudara yang lain, di rumah kakak yang laki-laki. Nah itu malah tidak apa-apa. Yang di sana ada kakak laki-lakinya, ya, punya istri, tidak masalah. Karena apa? Karena perempuan itu dengan kakaknya sendiri, bukan bersama keluarga kita, dengan suami kita yang berbeda nasabnya. Ini lebih menjaga. Jamaah rahimakumullah, memang kita sudah saling menjaga dan kita tidak menginginkan hal-hal keinginan itu terjadi di lingkungan kita. Tapi namanya syaitan, tentunya dia akan selalu menggoda diri kita setiap saat, setiap waktu dengan godaan yang bermacam-macam. Takutnya ya seperti itu, takutnya kalau istri tidak di rumah, kemudian ada suami kita, ada adik kita maupun kakak kita yang perempuan, kemudian tidak ada anak-anak, dan kita tidak menahu apa kejadian di rumah tersebut. Nah, ini kita yang patut waspada. Dan untuk menghindari fitnah, itulah caranya, solusinya ditempatkan yang lain terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian semuanya mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perkara yang fahsyat, perkara yang keji, wa sa'a sabila. Dan zina adalah jalan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perzinahan, mengharamkan perzinahan ini dengan bahasa yang sangat halus. Allah tidak menyebutkan dengan lafaz yang letterlek, wala taznun, tidak. Dan janganlah kalian berzina, tidak. Tapi lafaznya disamarkan, dihaluskan, ya, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian berani-berani mendekati zina. Mendekatinya saja jangan. Apalagi kok mengerjakannya. Naudzubillahimin. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala halus sekali kepada kita. Larangannya sangat halus. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memanai dengan hati. Dengan zaman yang sangat canggih seperti saat ini, jamaah rahimakumullah, dengan HP, dengan gawe, dengan gadget seperti ini, kita bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa ada halangan waktu, tanpa ada halangan tempat. Kita tidak menahu dengan siapa kita berwayaan, Facebookan dengan bersiapa, ini kita tidak menahu. Kalau dengan orang lain, jamaah yang bukan mahram kita, mungkin awal-awalnya ingin berkonsultasi, awalnya hanya ingin bercakap-cakap, awal-awalnya ingin berbagi cerita, ingin curhat, jamaah yang berkumpul. Itulah di situ sir-sir, rahasia-rahasia halus, ya, godaan-godaan setan itu sangat halus. Awalnya mungkin niatnya baik, ingin bertanya tentang masalah ini, masalah itu, ingin minta solusi, ingin minta jalan keluar, jamaah, ya. Awal seperti itu godaan-godaan. Dan nanti lama-lama jamaah kumullah, bagaimana lama-lama kan kalau tidak kita pandai-pandai menjaga diri, nanti bisa kelewat yang itu semuanya. Yang bujang kadang tidak tahu diri langsung kepada, mungkin ada perempuan yang sudah punya suami ataupun masih gadis tapi dilepaskan online, itu tidak benar. Disitulah kalau kita tidak membatasi diri kita dengan iman, yang laki-laki tidak membatasi dirinya dengan iman, tentunya dia juga akan tergoda dengan wanita. Begitu juga dengan seorang wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ya. Silakan tanyakan kepada suaminya, silakan tanya kepada ustadzah yang mahram, ya. Silakan tanyakan kepada ustadzah
tidak usah menanyakan kepada ustaz. Kalau ingin menanyakan kepada ustaz seorang wanita, maka silakan lewat suaminya. Nanti suaminya menyampaikan jawaban. Begini juga seorang laki-laki pun tidak usah menanyakan kepada ustazah, katakanlah. Silakan tanya kepada istrinya tentang bagaimana solusi-solusi kehidupan. Begitu cuma kita ingin menjaga diri kita dari perbuatan yang hina tersebut, dan orang lain pun supaya terjaga. Karena dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keilmuan yang kita miliki, fa insyaallah kita saling menjaga diri, orang lain juga menjaga diri. Karena kita ada batasannya jemaah. Ini kalau gawe seperti ini batasannya apa? Ya mungkin kalau tidak dicek oleh istri, tidak dicek oleh suami, tidak dicek oleh orang tua, ya kita sendiri membatasi supaya tidak berbuat yang tidak senonoh. Jamaah rahimakumullah, sungguh karena perasaan itu datang dari melihat. Kata orang Jawa apa? Witing tersebut jalanan seko kulino. Tanda cinta itu adalah bersumber daripada terbiasa. Mungkin pertama-tama hanya sebatas teman, sebatas saudara, sebatas ipar, sebatas sahabat. Awal-awalnya seperti cuma himbauan, tapi siapa tahu karena sering berkomunikasi, sering berinteraksi, yang tadinya hanya sebatas menghormati, nanti bisa berubah rasa, bisa menambah rasa. Yang tidak hanya menghormati, malah nantinya bisa mencintai. Padahal itu sudah tidak hanya untuk mencintai orang lain, karena di rumah sudah ada hak yang kita cintai. Nah, itulah pentingnya untuk membatasi diri dimanapun kita berada, di kantor-kantor, di pasar-pasar, ya, di sekolah-sekolah, madrasah, dimanapun berada, kita saling membatasi satu dengan yang lain, dengan ajnabi yang bukan mahram. Ya, kalau ipar saja yang saudara sangat dekat kita memberikan batas, apalagi dengan orang lain. Ya. Karena dengan batasan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah larang itu dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Berarti itu termasuk dosa yang besar apabila sampai dikerjakan. Maka kita wujudkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Karena dalam sebuah al-kisah, ya, ada salah seorang anak sahabat. Ya, ada salah seorang anak sahabat zaman Nabi waktu itu, dia sampai apa? Karena meminum minuman keras, dia sampai melakukan berzina, kemudian dihukum dengan hukuman apa? Cambukan, Masya Allah. Dan cambukannya sampai berapa kali? 80 atau 100 kali cambukan Allah. Kenapa jadi berubah seperti itu? Maka hukumnya adalah berat. Nah, inilah diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain supaya terhindar dari fitnah tersebut. Nah, adanya film yang tadi itu ibarat adalah intinya itu apa? Supaya memberikan hikmah, agar kita bisa memahami hikmah agar tidak terjadi di lingkungan keluarga kita maupun tetangga kita maupun saudara kita. Itu film asli tidak boleh dicontoh, tapi itu buat peringatan kepada kita semuanya supaya kita bisa selamat dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, kehormatan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan surga. Demikian jamaah rahimakumullah, motivasi singkat, kultum singkat, tausiah singkat. Membahas daripada membahas ini memang berat dibahas ya, karena itu langsung dengan kehidupan kita. Tapi ini perlu kita sampaikan supaya kehidupan itu lebih tertata lagi, kita lebih bisa bermuasyarah lebih baik lagi dengan keluarga maupun dengan ajnabi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan bisa like, share, dan komen. Dan silakan Bapak Ibu tonton terus video-video dari Mullah Syiar Official dari awal sampai akhir. Insyaallah
banyak berkatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wabashshiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.